Ya, shalom buat kita semua. Selamat sore, rekan-rekan pengurus FKUK yang saya hormati, hamba Tuhan dan semua undangan yang hadir. Kita bersyukur pada hari ini kita akan menggelar satu event di mana FKUK sudah menyiapkan satu momentum untuk menghadapi 2024. Tentu visi misi FKUK tidak berubah ya. Kita ingin bahwa Indonesia mengalami surga di bumi. Kita ingin umat Kristiani menjadi terang. Lalu misi daripada FKUK adalah bagaimana komunikasi dibangun. Pertama tentu komunikasi dengan Tuhan ya, lalu komunikasi di antara kita komunitas umat Kristiani, lalu komunikasi juga di antara kita dengan eksternal, baik itu pemerintah maupun komunitas lain. Lalu apa strategi kita? Strategi kita adalah bagaimana kita memberdayakan gereja, memberdayakan umat dalam rangka menjalankan misi di atas. Jadi ada 5 program dalam rangka untuk semuanya itu. Yang pertama program kita adalah komunikasi sosial informasi. Kita menggunakan semua jaringan-jaringan untuk kita bisa mengakses semua umat Kristiani. Lalu kita juga punya komunikasi sosial kemasyarakatan. Kita punya pokok doa yang sama. Ya, mungkin gereja, organisasi dan lain berbeda, tapi pokok doa kita sama. Dan yang ketiga adalah forum komunikasi kebangsaan. Ya, di sini bicara dua hal. Yang pertama adalah bisnis, yang kedua masalah politik kebangsaan. Ya, jadi dalam hal ini Ibu Ansila yang sudah hadir sebagai ketua bidang itu. Kemudian komunikasi sosial kelembagaan. Saya kira ini sudah berjalan terus melalui pertemuan-pertemuan. Kita tahu ada 300 lebih denominasi itu, kalau tidak ada sarana untuk saling berkomunikasi ya kita akan terpencar-pencar. Yang terakhir adalah program kita adalah komunikasi pendidikan. Ya, tahun yang lalu kita membuat ceria, kita juga membuat kepemimpinan leadership dan lain-lain. Nah, hari ini kita bersyukur berkesempatan ambil bagian dalam komunikasi bidang sosial kebangsaan dengan tema yang kita sudah terima bersama, yaitu umat Kristiani dan politik kebangsaan. Ya, shalom, Tuhan berkati, salam transformasi. So, selanjutnya kita diskusi. Silakan Bapak Ibu peserta diskusi untuk menyampaikan tanggapan atau pernyataan atau pertanyaan. Kami persilahkan. Bagaimana generasi muda atau generasi-generasi kita untuk ya terjun atau peduli atau ke arah itu. Bagaimana? Maka diskusi pada hari ini kan arahnya ke situ, dan kami bersyukur bahwa hamba Tuhan sangat peduli untuk memberi pemahaman kepada umatnya bahwa itu pendapat yang keliru. Kami persilahkan. Ya. Ini apa nih? Ya. Saya Pak ya. Izin, ya Bapak. Ya, silakan Bapak. Ya, ya jadi terima kasih ya. Jadi kita bersyukur ya untuk diketahui menggagas FKUK 20 tahun yang lalu ya pada masa reformasi. Dan kami banyak berbincang kepada dia dan dia juga beri masukan kepada kita FKUK, saya selaku aktivis melihat ada hal yang memang salah dengan prinsip gereja. Jadi kita harus akui dulu sore hari ini saya kira. Ada hal yang salah dengan prinsip gereja yang berkata bahwa politik itu kotor. Nah, saya pun secara pribadi dulu berpikiran begitu Pak. Ya, saya kira kita diskusi aja ya pada sore hari ini ya, karena ini lebih enak ke sana. Karena pernyataan dari Pak Pur tadi selaku pionir FKUK ataupun pendiri FKUK menyesalkan hal itu. Hari ini dia sudah membuat transformasi di gerejanya, sudah memberikan satu dorongan. Ini satu contoh. Maka saya kemarin mengharapkan dia memberikan motivasi kepada umat Kristiani di Indonesia untuk mengerti bahwa memang ada yang salah dengan prinsip kita selama ini bahwa politik itu kotor dan sebagainya. Sehingga kita menjadi terbelakang ya, jumlah kemampuan intelektualitas dan bagus, tetapi kita tidak ada di dalam ya, kita menjadi orang yang di luar. Nah saya sendiri juga bersyukur berkesempatan pernyataan Pak Pur tadi, dan ini memotivasi saya dan saya kira juga memotivasi FKUK ya untuk kita ambil bagian dalam bidang ini. Paling tidak sesuai dengan misi FKUK, kita mau kasih tahu semua umat Kristiani bahwa kita mau bergerak di situ. Kita mau memfasilitasi komunikasi di dalam hal politik. Nah itu. Jadi itu saya kira Pak yang saya mungkin ingin merespon daripada pernyataan Pak Pur tadi ya. Jadi ada kesadaran yang baru atau ada kesadaran yang khusus bagi dia yang
harus mulai mencabut pemikiran-pemikiran bahwa politik kotor. Tetapi betul Pak, bagaimana paradigma kita terhadap politik itu yang mungkin harus kita rubah, dan yang lebih penting apa action kita ke depan gitu, sehingga umat Kristiani dapat berperan dengan baik di sana. Jadi itu mungkin Pak, saya agak menambahi atau mungkin meresponi dari pernyataan Pak. Ya. Terima kasih Bapak Maidun. Ya, ini ladang kita di KPU, Bawaslu, baik KPU Kabupaten, juga di Panwas, ya, di kecamatan, di KPU KPU kecamatan, ya, itu termasuk di desa juga. Itu memang ya kita akui bahwa keterlibatan kita, orang muda juga, lemah di dunia-dunia itu, yang mendatar dan lain sebagainya. Di dunia kemasyarakatan lah, ini memang ya masih PR besar buat kita kaum Kristiani. Mungkin akar masalahnya seperti yang disampaikan Bapak Purwanto, anggap politik kotor, politik dosa, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita jawab, kita buktikan bahwa itu tidak benar. Untuk membuktikan ya kita terjun di dalamnya, kita ikut di dalamnya, entah di dunia kemasyarakatan apapun, lembaga-lembaga yang kita ikuti. Oke, kami persilahkan yang lain untuk menanggapi ataupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk berdiskusi pada sore hari ini. Saya secara pribadi belum ada pengalaman sama sekali. Malah kalau saya mungkin yang termasuk disampaikan Pak Purwanto tadi bahwa yang beranggapan bahwa itu kotor gitu ya. Karena meskipun saya nggak bisa punya bukti untuk itu gitu bahwa semuanya kotor, tapi saya even untuk ada di dalam dunia pemerintahan pun saya berusaha untuk tidak, karena yang bagian pertama mungkin saya termasuk orang yang tidak bisa tinggal diam. Sebenarnya kalau ada sesuatu yang salah dikit, saya langsung komplain, langsung komen, langsung seperti itulah. Mungkin masih anak muda mungkin ya, jadi lebih sering ke idealis seperti itu. Makanya agak cukup menarik diri. Lalu karena bahkan saya pun sampai saat ini tidak pernah sekalipun mengikuti kemauan orang tua saya untuk ikut tes CPNS, meskipun saya malah buka bimbel untuk tes CPNS gitu. Seringkali ini karena salah satunya memang saya sedikit menahan diri untuk masuk ke dunia pemerintahan. Bukan karena mungkin saya sendiri sih yang takut seperti itu. Tapi ada benarnya juga yang disampaikan oleh Pak Maidun tadi bahwa kita kalau tidak semuanya berputar pada calon legislatif, bupati atau segala macam seperti itu. Tetapi bisa saja kita masuk ke pengawasannya di KPU dan Bawaslu gitu kan. Cuman kalau buat saya juga saya beberapa kali sih sempat berpikiran untuk mendaftarkan diri. Cuman melihat kemampuan juga gitu kan, kemampuan berpolitik saya yang tidak baik dan literasi yang cukup kurang, makanya seringkali saya mengurungkan diri. Mungkin kalau memang tadi Pak Maidun sampaikan sudah pernah beberapa kali ada di KPU dan ada di Bawaslu, mungkin salah satu yang bisa kita pegang dahulu dan mungkin bisa ini Pak, kita bisa ada mungkin kayak seperti wawasan untuk tentang perpolitikan kita dan bagaimana cara-caranya kalau kita bisa mau berkontribusi di Bawaslu maupun di KPU di berbagai tingkat begitu. Itu sih kayak saya beberapa kali malah dari pertama kali saya pulang ke Lampung itu ditawari di KPU, di Bawaslu, tapi karena beberapa tadi yang senior bisa membantu yang junior, jadi kita bisa ada
kesinambungan yang tadi Pak Maidu sampaikan, kita bisa sama-sama ikut terus-menerus, jadi kita bisa punya sedikit power di dunia politik kita. Meskipun ada banyak yang, menurut saya, ada banyak orang yang lebih memilih tidak masuk, tetapi baik juga untuk kita ajak masuk ke pengawasan, begitu sih menurut saya. Itu aja sih dari saya, Pak Setianto. Terima kasih banyak waktunya. Ya, terima kasih Pak Suryo Purnomo. Ya, tadi bahwa di pengawasan, ya tadi Pak Suryo usulkan bahwa untuk semacam sharing atau pemberian materi dari anak Tuhan atau hamba Tuhan yang pernah menjadi anggota Bawaslu atau KPU di provinsi ataupun kabupaten. Ya, nanti ini program yang luar biasa. Disinilah yang menurut saya dan Pak Maidun sangat mendukung bahwa program untuk sharing, diskusi, ataupun pelatihan atau tukar pengalaman bagaimana menjadi anggota KPU, Bawaslu, sehingga ke depannya memang orang-orang muda. Nah, biasanya di pengurusan ini orang-orang muda untuk menjadi anggota atau pengurus. Ya, itu menurut saya. Kami silakan Bapak Ibu yang lain untuk menanggapi atau memberikan masukan. Ya, saya lagi Pak ya. Jadi saya kira ini, Pak Stianto, pertama kita harus ada kesadaran baru hari ini bahwa kita perlu berdoa bahwa ada kesalahan kita terhadap politik. Jadi ini mungkin yang saya dapat. Nah, kita berharap memang seperti pertanyaan Pak Suryo tadi, saya setuju Pak Suryo, kita akan buka wawasan. Mungkin tadi Pak Suryo bilang betul Pak, mungkin ada orang yang tidak berminat di dalam hal legislatif dan lain-lain yang katakanlah bupati dan lain-lain. Tapi sebenarnya ada ruang yang juga penting berkaitan dengan itu, namanya pengawasan, baik itu KPU maupun Panwaslu, dan ada satu lagi lembaga yang juga berkaitan dengan pengawasan itu. Nah, saya kira ini jadi bahan kita ke depan, Pak Stianto. Artinya kita akan menghadirkan orang-orang yang kapasitas. Salah satu sebenarnya di Lampung Timur, Pendeta Eko. Hari ini dia sebenarnya mau hadir, tapi dia nggak bisa karena ada mengurus sertifikat. Nah, jadi kita juga akan buka wawasan itu sebenarnya. Ya, jadi kenapa? Karena di satu sisi kita mungkin kalau kita bisa simpulkan hari ini, kita ya bertobatlah yang kita mengaku salah lah kalau kita menganggap politik salah gitu kan, itu selesai dulu. Tapi di hadapan Tuhan kita akan dimurnikan. Lalu yang kedua, langkah berikutnya apa? Ya tentu kita seperti tadi, mungkin kita buka wawasan mengenai Bawaslu, KPU. Nah, baru nanti juga kita akan bergerak di dalam hal yang lain. Saya yakin dari segi potensi, kemampuan dan lain-lain, kita menurut saya di atas rata-rata ya kalau pengamatan saya. Tapi persoalannya karena masih terjerat oleh tadi. Nah, mudah-mudahan tentu harapan kita tentu mulai sore hari ini itu kita harus putuskan ya. Kita belajar dari pernyataan Pak Kub tadi, dan dia juga sudah mulai terapkan. Yuk silakan berpolitik, dan kita berharap ya dari sana nanti akan lahir orang-orang yang akan ada di dunia politik. Seperti itu. Mungkin itu Pak tambahan dari saya Pak untuk kita bisa. Jadi saya setuju tadi pernyataan Pak Suryo, kita akan coba ajak teman yang punya pengalaman di Bawaslu untuk berbagi atau diskusi bincang-bincang seperti ini. Ya, itu dulu Pak. Makasih. Terima kasih Bapak Maidun. Ya, ada Bapak Pendeta Eko yang pernah menjadi KPU atau Bawaslu di Lampung Timur, Pak. Ya, betul. Dia sempat ketua Bawaslu, Pak. Oh, ini. Ya, nanti ke depan untuk beliau untuk sharing, memberi materi untuk mengkader orang-orang muda supaya terjun yang tidak berminat di dunia politik untuk mengisi masuk di dunia-dunia KPU, Bawaslu, untuk mewarnai, untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Kami persilakan Bapak Ibu yang lain untuk Bapak Suryo, raise hand, Pak. Tidak ikut campur ke dalam situ, karena memang kita mau nggak mau sama dalam firman Tuhan kita disampaikan bahwa kita harus juga ikut mengurus juga
lembaga pemerintahan kita. Makanya mungkin di pengawasan itulah yang kita bisa bantu, karena mungkin saya bisa berasumsi dengan apa yang ada, sedikit hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan itu sih Pak. Menurut saya begitu Pak. Jadi kalau misalkan menganggap bahwa orang yang berpendapat bahwa politik itu kotor, itu berdosa, mungkin sepertinya terlalu ekstrim Pak. Karena ada banyak sekali bukti-bukti gitu Pak, maksudnya Pak. Gitu menurut saya Pak. Oh, iya. Oke, terima kasih. Tapi untuk anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, ya saya yakin ya, naik putih, maka kami berprinsip dari kawan-kawan naik putih, turun putih. Naik bersih, turun putih. Dan itu diyakini ya, menjadi prinsip. Sehingga ya untuk menangkal itu. Oke, ya tadi Bapak pesan Kuen gangguan ini ya, spekernya ya. Ya. Setuju Pak Setianto bahwa kita punya prinsip itu bersama-sama, cuman kita juga nggak bisa menutup. Selamat sore, salam. Salam. Ya, kalau saya itu memandang politik dengan gereja. Gereja dengan politik, gereja dengan negara atau pemerintahan. Ini kita lihat bahwa gereja itu kan harus jadi garam dan terang dunia ya. Nah, gereja baik secara lembaga ataupun gereja sebagai persekutuan pribadi-pribadi dalam gereja itu sendiri. Bagaimana bertindak, berperilaku menjadi garam dan terang di tengah-tengah pemerintahan, di tengah-tengah bangsa ini. Nah, bagaimana kita sebagai lembaga, lembaga memandang apakah gereja itu harus tunduk kepada pemerintah atau pemerintah harus tunduk kepada gereja. Nah, ternyata di bangsa kita itu gereja dilindungi oleh pemerintah. Gereja bekerja sama dengan pemerintah dan ini ada hal yang baik, hal yang mulia. Oleh karena itu bagaimana kita sebagai gereja, lembaga itu bisa memberi warna di tengah-tengah pemerintahan kita ini, menjadi berkat. Kalau anak-anak Tuhan di dalamnya, dalam persekutuan itu menurut dalam dunia politik, ya kita sulit untuk menjadi garam, menjadi terang di tengah bangsa ini. Ya, perlunya anak-anak Tuhan ikut terlibat di dunia politik. Cuman pandangannya ini, mindset-nya itu harus